Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anakku sekalian di pembelajaran kita di matematika peminatan. Pak Guru harapkan kepada kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan yang penting kalian tetap semangat. Baik, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar masalah limit tak hingga pada fungsi aljabar, di mana ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran kita sebelumnya. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan lebih berbicara fokus pada limit tak hingga dari fungsi aljabar yang berbentuk fx kurangi gx, di mana nilai limit tak hingga dari fx dan gx itu adalah tak hingga. Baik, perhatikan bentuk ini. Diketahui fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx tambah c, dan gx sama dengan akar px kuadrat tambah qx tambah r. Jika A sama dengan P, maka limit fx kurangi gx untuk x mendekati tak hingga itu sama dengan B kurangi Q dibagi 2 akar A. Yang kedua, jika A lebih dari P, maka limit fx kurangi gx untuk x mendekati tak hingga itu sama dengan tak hingga. Yang ketiga, jika A kurang dari P, maka limit fx kurangi gx untuk x mendekati tak hingga itu sama dengan negatif tak hingga. Dan yang keempat, jika A sama dengan P dan B sama dengan Q, maka limit fx kurangi gx untuk x mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Jadi dari rumusan ini anak-anakku sekalian, kita akan mencoba untuk membuktikan beberapa dari rumusan ini. Kita akan mencoba untuk membuktikannya. Baik, kita lihat pembuktian yang pertama. Jika fx sama dengan akar ax kuadrat ditambah bx tambah c, gx sama dengan akar px kuadrat tambah qx tambah r, dan A sama dengan P, maka akan berlaku limit fx kurangi gx untuk x mendekati tak hingga sama dengan B kurangi Q dibagi 2 akar A. Nah, bagaimana pembuktian dari rumus ini? Kita lihat pembuktiannya. Langkah pertama adalah kita menulis kembali dalam bentuk limit ini ya. Limit fx kurangi gx untuk x mendekati tak hingga. Kita akan mensubstitusi atau memasukkan nilai fx dan gx ini ke bentuk ini. Sehingga kita akan dapatkan limit untuk x mendekati tak hingga dari akar ax kuadrat tambah bx tambah c kurangi akar px kuadrat tambah qx tambah r. Kalian perhatikan bentuk ini. Untuk menyelesaikan bentuk ini, kita akan melakukan perkalian dengan pembagian bentuk sekawan. Bentuk sekawan dari akar ax kuadrat tambah bx tambah c kurangi akar px kuadrat tambah qx tambah r, atau bentuk sekawan dari fx kurangi gx itu sama dengan fx tambah gx. Jadi nanti bentuk sekawan itu hanya berubah di operasinya saja. Jika operasinya di sini pengurangan, maka bentuk sekawannya adalah operasi penjumlahan. Sehingga kita akan dapatkan bentuk limitnya seperti ini. Limit untuk x mendekati tak hingga
dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C kurangi akar PX kuadrat tambah QX tambah R kali pembagian bentuk sekawannya, yaitu akar AX kuadrat tambah BX tambah C ditambah akar PX kuadrat tambah QX tambah R dibagi akar AX kuadrat tambah BX tambah C tambah akar PX kuadrat tambah QR tambah R. Dari bentuk ini, kalian harus ingat kembali perkalian pada bentuk aljabar yang pernah kalian pelajari di SMP MTS kelas 8, yaitu selisih 2 kuadrat. Ya. Sehingga kalau menggunakan sifat itu, kita akan mendapatkan bentuk limitnya seperti ini. Limit untuk X mendekati tak hingga dari AX kuadrat tambah BX tambah C kurangi PX kuadrat tambah QX tambah R dibagi akar AX kuadrat tambah BX tambah C tambah akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Jadi ini hasil dari perkalian selisih 2 kuadrat. Ya. Sekali lagi ini pernah kalian pelajari di kelas 8 SMP MTS. Nah, dari sini kita ingat kembali dari rumusan di atas bahwa ada ketentuan di sana, yaitu A sama dengan P. Ya. Karena A sama dengan P, maka bentuk ini kita akan ganti dulu P-nya dengan A. Sehingga kita akan dapatkan seperti ini. Limit untuk X mendekati tak hingga dari AX kuadrat tambah BX tambah C. P ini kita ganti dengan A. AX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, dari bentuk ini kita akan lakukan operasi aljabar biasa. Karena di sini ada beberapa suku yang sama. Ya. Sehingga kita akan lakukan operasinya di sini negatif kali positif negatif, sehingga akan bentuk suku yang sama. AX kuadrat kurangi AX kuadrat itu sama dengan berapa? 0 ya. Sehingga kita akan dapatkan limitnya bentuknya seperti ini. Setelah kita melakukan operasi aljabar, kita akan dapatkan limit untuk X mendekati tak hingga dari B kurangi Q, ya, B kurangi Q kali X ditambah C kurangi R dibagi penyebutnya ini ya. Sehingga dari sini ya, coba kalian perhatikan di penyebutnya. Di sini ada akar AX kuadrat. Ya, akar AX kuadrat. Kalau kita sederhanakan bentuk akar AX kuadrat ini, kalau kita akarkan, maka kita akan dapatkan akar AX kuadrat itu sama dengan akar AX. Ya. Sehingga dari sini kita akan mengambil pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Maka kita akan dapatkan limit untuk mendekati tak hingga dari B kurangi Q X dibagi akar AX tambah akar AX. Kalau kalian lihat penyebut ini bisa kita lakukan operasi aljabar. Ya, karena pangkat dari variabelnya sama. Sehingga kita akan dapatkan limit untuk X mendekati tak hingga dari B kurangi Q kali X bagi akar AX tambah akar AX itu sama dengan 2 akar AX. Nah, dari rumusan limit tak hingga dari bentuk aljabar yang kita pernah bicarakan pada pertemuan sebelum ini, kalian perhatikan pangkat variabel dari pembilang dan penyebut. Ternyata pangkat variabelnya sama.
Jika pangkat variabelnya sama, maka hasil dari limit ini adalah pembagian dari koefisiennya. Sehingga kita akan dapatkan hasilnya sama dengan B kurangi Q dibagi 2 akar A. Jadi rumus itu terbukti. Baik, kita lanjut ke pembuktian yang kedua. Jika fx sama dengan akar AX kuadrat tambah BX tambah C, GX sama dengan akar PX kuadrat tambah QX tambah R, dan A lebih dari P, maka limit fx kurangi gx untuk x mendekati tak hingga itu sama dengan tak hingga. Jadi langkah pembuktiannya sama dengan langkah pembuktian pada pembuktian rumus yang pertama, yaitu yang pertama kita akan melakukan perkalian dengan bentuk sekawannya, ya. Setelah kita melakukan perkalian dengan bentuk sekawan, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini, ya. Itu persis sama dengan pembuktian pada rumus pertama sebelum ini. Ya, kemudian kita masukkan kriteria yang dari rumus itu. Jika A kurang A lebih dari P, ya, jika A lebih dari P, ini. Sehingga kita akan dapatkan limit untuk x mendekati tak hingga, maka di sini kita lakukan operasi aljabar. Kita satukan variabel-variabel yang pangkatnya sama dengan konstanta. Kita akan dapatkan A kurangi P kali X kuadrat tambah B kali Q kali X tambah C kurangi R. Nah, kalau kita perhatikan sekali lagi sama dengan cara yang di atas, kita perhatikan bentuk akar AX kuadrat dan akar PX kuadrat. Ya. Di sini kita akan dapatkan akar AX kuadrat itu sama dengan akar AX dan akar PX kuadrat sama dengan akar PX. Sehingga ketika kita ambil pangkat tertinggi dari bentuk ini, ya, sekali lagi kita hanya mengambil pangkat tertinggi saja. Maka kita akan dapatkan limit untuk x mendekati tak hingga dari A kurangi P X kuadrat dibagi akar AX ditambah akar PX. Nah, perhatikan penyebut ini. Penyebut ini kita akan lakukan operasi aljabar. Kita bisa memfaktorkannya sehingga kita akan mendapatkan limit untuk x mendekati tak hingga dari A kurangi P X kuadrat. Ini kita faktorkan. Variabelnya kita keluarkan sehingga kita akan dapatkan akar A ditambah akar P X. Nah, dari bentuk ini, ingat kembali rumusan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelum ini. Lihat pangkat variabel tertinggi dari pembilang dan penyebut. Ternyata pangkat variabel tertinggi dari pembilang lebih besar dari pangkat tertinggi variabel di penyebut. Kalau ini yang terjadi seperti pada rumusan sebelumnya, maka nilai dari limit ini adalah tak hingga. Ya. Sehingga rumus dari yang kedua itu terbukti. Nah, selanjutnya untuk pembuktian rumus bentuk yang ketiga dan keempat, jika A kurang dari P dan A sama dengan P, B sama dengan Q, ini sebagai latihan kalian coba untuk mengerjakannya, ya. Caranya persis sama dengan pembuktian yang pertama dan kedua, ya. Ingat, lakukan perkalian dengan pembagian bentuk sekawan. Kemudian perhatikan kembali rumus yang berlaku pada pembagian limit tak hingga bentuk aljabar pada pertemuan sebelum ini. Baik, untuk lebih mematangkan pengetahuan
kalian di bentuk limit ini, perhatikan contoh soal ini, hitunglah nilai dari limit untuk X mendekati tak hingga dari akar 9X kuadrat kurangi 12X kurangi 4 kurangi 3X tambah 3. Iya. Kita lihat, kita tulis kembali limit ini. Nah, perhatikan bentuk yang ini. Kurangi 3X tambah 3. Jadi kita akan memformulasikan bentuk ini ke dalam bentuk limit fx kurangi gx. Ya, sehingga ini bisa kita faktorkan. Ya, bentuk min 3x tambah 3 ini bisa kita faktorkan menjadi 3x kurangi 3, negatif 3x kurangi 3. Sehingga bentuk ini kita ubah menjadi limit untuk x mendekati tak hingga akar 9x kuadrat kurangi 2x kurangi 4 kurangi 3x kurangi 3. Ya. Sehingga bentuk 3x kurangi 3 ini akan kita ubah menjadi bentuk akar. Sehingga kita akan dapatkan limit akar 9x kuadrat kurangi 12x kurangi 4 kurangi akar 3x kurangi 3 kuadrat. Jadi perhatikan perubahan dari sini ke bentuk akar. Ya. Jangan kalian dari kedua langkah ini, jangan kalian salah di pemaktorannya dan perubahannya ke dalam bentuk akar. Ya. Nah, setelah dari sini, ini masih dalam bentuk kuadrat. Ini harus kita jabarkan. 3x kurangi 3 kuadrat ini harus kita jabarkan. Sehingga kita akan dapatkan limit akar 9x kuadrat kurangi 12x kurangi 4 kurangi 3x kurangi 3 kuadrat kita jabarkan menjadi 3x kuadrat, 9x kuadrat, 2 kali 3x kali negatif 3 sama dengan negatif 18x. Negatif 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga kita akan dapatkan seperti itu. Nah, dari sini kita lihat rumus yang pertama. Ternyata koefisien dari x kuadrat pada bentuk akar yang pertama itu sama dengan koefisien dari variabel x kuadrat pada akar yang kedua. Sehingga dari sini kita akan dapatkan, untuk lebih memudahkan perhitungan, kita akan dapatkan A sama dengan 9, B sama dengan negatif 12, C sama dengan negatif 4. Kemudian P sama dengan 9, Q sama dengan negatif 18, dan R sama dengan 9. Baik. Karena sekali lagi dari rumusan itu, karena A sama dengan P, maka berlaku rumus yang pertama. Maka nilai dari limit ini adalah B kurangi Q dibagi 2 akar A. Kita substitusikan nilai yang diketahui. B sama dengan negatif 12. Kemudian Q sama dengan negatif 18. A sama dengan 9. Sehingga kita akan dapatkan negatif 12 kurangi negatif 18 dibagi 2 akar 9. Di sini ada perkalian tanda. Negatif kali negatif sama dengan positif, sehingga negatif 12 tambah 18 sama dengan 6. Akar 9 sama dengan 3, sehingga 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga kita akan dapatkan 6 bagi 6 sama dengan 1. Nah, apabila perhitungan tadi, apakah bisa kita konfirmasi ke GeoGebra? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Nah, ini kita akan gunakan GeoGebra bidang. Dari sini kita lihat grafik 2 ya, grafik 2 dimensi. Kita akan dapatkan itu. Ini kita tutup dulu. Kita
besar ya. Nah, ini langkah pertama adalah kita buat masukkan fungsi yang tadi. Untuk membuat akar kita akan gunakan rumusan SQRT. Ini ingat 9x kuadrat ya. 9x. Nah, untuk buat kuadratnya kita akan gunakan tombol shift dengan padukan dengan keyboard 6 ya, angka 6. 9x kuadrat kontrol ya, itu keyboard tombol shift dengan tombol angka 6. 9x kuadrat kurangi 12x kurangi 4. Kurangi 4. Kurangi 4. Kemudian kurangi akar SQRT dalam kurung ini 9x kuadrat kurangi 18x tambah 9. 9 kita perbesar dulu ya. 9x kuadrat kurangi berapa ya tadi? Kurangi 18x tambah 9. Seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa cari limitnya. Limit fungsinya kita masukkan fx, f, x-nya mendekati berapa? Tak hingga. Di sini kita cari simbol tak hingga ya. Ini tak hingga. Tekan enter. Sama dengan, oh iya ini salah, keliru di sini, 18x. Ya, kita akan dapatkan limitnya adalah 1. Ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.